Dalam meminta pertanggungjawaban, ada seorang kekasih karena dia hamili justru berakhir hilangnya nyawa. Ini seperti terjadi pada perempuan di Tegal, Jawa Tengah. Korban dibunuh di area persawahan usai diajak kencan makan malam. Lagi-lagi, kasus pembunuhan menghebohkan Tegal, Jawa Tengah. Usai ditemukannya wanita parubaya dibunuh di area sawah dengan organ tubuhnya yang hilang, kali ini mayat perempuan ditemukan di area persawahan Gemparkan warga desa Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi 5 Maret 2022. Korban ditemukan seorang warga yang sedang melintas dalam kondisi tertelungkup di saluran perairan sawah, mengenakan kaos loreng hitam abu dengan celana berwarna biru. Saat diangkat tim Inafis Satreskrim Polres Tegal, korban diketahui belum lama meninggal. Tak ada identitas yang ditemukan di lokasi, dan warga di sekitaran lokasi tak satu pun mengenali wajah korban. Jasad korban kemudian diotopsi di RSUD Dr. Suselo Slawi. Identitas pun akhirnya diketahui setelah polisi menyebar informasi di media sosial. Korban diketahui bernama Narti Duyanti, berprofesi sebagai penyedia jasa keliling tensi darah, dan 1 tahun terakhir indekos di daerah Kota Tegal. Bibi korban terkejut kalau mengetahui keponakannya ternyata tengah berbadan 2. Ponakan saya dia hamil pun dari keluarga sama sekali nggak tahu, karena waktu terakhir pulang pun nggak ada kecurigaan, nggak ada kelihatan apa-apa, nggak ada. Dia punya pacar, dia pacarnya itu yang paling dekat, ya pacarnya itu namanya Aji. Keluarga tak kuasa menahan tangis kala jasad korban tiba di rumah duka di Desa Karangsembung, Songgop, Kabupaten Tegal. Nenek korban terus berteriak di depan jasad cucunya. Keluarga meminta hukuman yang adil bagi pelaku pembunuhan Narti Duyanti. Hasil pemeriksaan saksi dan olah TKP, pelaku pembunuhan tak lain adalah kekasih korban, Aji Setiawan, yang telah menjalin asmara selama 2 tahun. Motifnya ya itu tadi, yang sudah disampaikan bahwa sakit hati karena selalu didesak untuk bertanggung jawab terhadap kehamilan si korban. Diajak gitu, jelek gitu. Menurut si tersangka memang ada bahasa-bahasa yang kurang pantas yang ditujukan kepada si tersangka, sehingga membuat dirinya kecewa dan sakit hati. Peristiwa pembunuhan bermula saat Aji mengajak Narti jalan-jalan usai makan malam. Lelaki yang berprofesi sebagai pemulung rongsokan kemudian menghentikan laju motornya di area persawahan yang sepi dari lalu lalang warga. Korban dianiaya dengan tangan kosong hingga kehabisan nafas. Agar tidak diketahui warga, jasad korban dibenamkan ke saluran air persawahan. Keesokan harinya tersangka juga berpura-pura menanyakan keberadaan korban ke keluarganya dan sempat mendatangi rumah sakit saat jenazah tengah diotopsi. Kini Aji harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana karena menghilangkan nyawa orang lain, termasuk janin yang tengah dikandung korban. Tersangka diancam hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim. Ustaz, kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai ibu, kali ini ada berita tentang calon ibu ya, yang dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Kalau dari keterangan polisi bahwa pelaku ini nekat habisi nyawa kekasihnya karena didesak untuk bertanggung jawab, untuk dinikahi, yang mana kekasihnya sudah berbadan 2. Tapi kita ingin soroti, Ustaz, kira-kira bisakah diingatkan dalam Islam sendiri seperti apa kaidah yang mengatur tentang pernikahan jika calon mempelai wanitanya sudah berbadan 2? Ya, terima kasih Mas Jimmy. Namun sebelum itu saya minta izin sedikit menyinggung soal ini ya. Dari berita yang pertama dan kedua ini, lagi-lagi kan korbannya perempuan. Jadi saya kira bagi orang tua, bagi suami, bagi ayah itu perlu sekali lah memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak perempuannya gitu. Jadi sangat disayangkan ini korban 2 peristiwa tadi perempuan gitu ya. Baik si ibu maupun si anak, dan sekarang ini yang pasangan pacar lah kira-kira gitu. Nah, dalam agama Islam pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sudah hamil di luar nikah
itu nikahnya sah-sah saja, sama saja dengan pernikahan biasa ya, antara laki-laki dengan perempuan yang belum hamil atau belum ada hubungan badan sama sekali. Secara hukum selama syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi, ada saksi, ada wali ya, itunya semua terpenuhi, maka pernikahan itu sah gitu. Nah, hanya saja ada perbedaan. Yang pertama, anak yang dikandung itu nanti setelah lahir itu tidak bisa diberi nama, umpamanya binnya itu bin ayahnya, walaupun umpamanya jelas-jelas si istri tadi itu tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain orang yang kemudian menjadi suaminya. Tapi karena anak itu sudah terbentuk lah di dalam janin, di dalam tubuhnya itu sebelum ada pernikahan, maka konsekuensinya anak itu tidak bisa nisbatkan binnya bin ayahnya, jadi bin ibunya gitu, seolah-olah dia tidak punya ayah karena memang dia sudah tercipta di dalam perut kandungan ibunya sebelum ibunya menikah dengan orang yang menjadi ayahnya itu satu. Yang kedua, ketika nanti anak itu dewasa, laki-laki umpamanya anak itu laki-laki, dia tidak boleh menjadi wali nikah bagi adik-adiknya yang perempuan. Karena kalau adik-adiknya yang lahir kemudian setelah pernikahan ayah dan ibunya, itu jelas statusnya. Tapi si laki-laki kakaknya kan itu dia ayahnya sudah berhubungan badan dengan ibunya sebelum ada pernikahan. Nah, karena itu dia tidak punya hak untuk menjadi wali bagi adik-adiknya yang perempuan, wali nikah gitu ya. Pada saat ayahnya tentu saja tidak bisa. Nah, yang ketiga, kalau anaknya yang lahir nanti itu perempuan yang hamilnya di luar nikah, itu sang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak itu. Jadi dia nikah, walinya nanti wali hakim, dalam hal ini pejabat-pejabat atau petugas di KUA lah gitu ya, yang biasa menikahkan. Karena memang dianggap seolah-olah tidak ada hubungan darah antara anak itu dengan ayahnya. Itu tadi karena sebabnya sudah terjadi hubungan badan sebelum ada pernikahan gitu. Dan yang terakhir yang perlu diketahui oleh orang tua yang mungkin mengalami hal semacam ini, anak itu nanti tidak boleh mendapat harta warisan ketika ayahnya meninggal. Ayahnya katakanlah bisa saja dalam kehidupan berubah, berkembang ya. Yang tadinya pada saat pacaran keadaannya susah, tapi kemudian mungkin bisnisnya bagus sehingga mempunyai harta yang banyak. Kemudian sang ayah meninggal dunia. Nah, anak yang tadi sudah ada dalam kandungan sebelum ayah dan ibunya menikah tidak boleh mendapat warisan dari sang ayah itu. Nah, ini artinya kan anak yang menjadi korban, gitu. Anak yang menjadi korban perbuatan ayah dan ibunya yang salah, tapi anak yang menjadi korban. Itu saya kira menjadi perhatian penting lah, menjadi perhatian penting bagi kita semua untuk jangan sampai melakukan hal yang semacam itu, gitu. Bahwa pernikahannya sah saja. Jadi mazhab fikih mengatakan selama syarat dan rukunnya terpenuhi, ya pernikahannya sah. Jadi setelah itu sudah bukan berzina lagi. Sebelum nikah itu hukumnya zina jelas, tapi sesudah nikah itu hukumnya sudah pernikahan yang baik, yang sah dan tidak ada zina pada saat itu. Gitu saya kira, Mas Jimmy. Jadi bisa dilangsungkan akad nikahnya selagi memang mengandung, Ustaz, tidak perlu sampai lahir dulu. Iya. Nah, Ustaz, saya coba berandai-andai, mohon maaf sebelumnya Ustaz ya, jika dalam kasus ada seorang wanita yang sudah berbadan dua, kemudian dihadapkan dua pilihan, apakah laki-laki yang ikhlas menerima apa adanya kondisi sang wanita, satu lagi adalah ayah biologis dari sang anak, tapi dalam keadaan terpaksa. Nah, kira-kira dalam keadaan seperti itu, mana yang diprioritaskan dalam agama kita? Yang seharusnya dalam pandangan saya itu ya laki-laki yang katakan yang menghamili itulah yang seharusnya menikahi perempuan itu gitu, karena bagaimanapun dia sudah melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebagai wujud tanggung jawabnya dia menikahi. Nah, ini yang kadang-kadang susah terjadi. Jadi laki-laki banyak yang setelah mengetahui pasangannya atau pacarnya itu hamil malah mundur. Itu kan tidak jantan, tidak gentle begitu, malah mundur. Seharusnya, oh ini sudah hamil dan hamil itu karena perbuatan saya, apalagi pihak istri umpamanya mendesak
kapan nih Bang Mas kita mau menikah, karena ini kandungan saya semakin besar. Itu seharusnya sudah sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, ayo sekarang, ayo besok kita nikah. Jangan malah kemudian berpikir sebaliknya, waduh ini gimana nih, nanti janinnya nanti ini nanti itu. Oh, itu tanda laki-laki tidak bertanggung jawab. Nah, jika pada saat itu kemudian si perempuan dihadapkan atau disarankan untuk menikah dengan laki-laki lain, itu malah menurut saya sebaiknya jangan, karena akan mengacaukan nasab dan seterusnya nanti. Laki-laki yang pertama itulah yang harusnya bertanggung jawab. Apalagi kalau memang benar-benar sudah terjalin cinta kasih gitu. Masa sih cinta yang katanya menghubungkan, mempertemukan mereka hilang begitu saja gara-gara ada anak yang lahir di luar nikah gitu ya. Saya kira salah satu bukti cinta sejati dari suami itu adalah tanggung jawab dari calon suami itu ya, tanggung jawab. Itu bukan malah kemudian membunuh atau menghabisi nyawa dua orang loh, ini ibunya dan anaknya gitu. Itu saya kira pandangan saya, Mas.